Hari ini kita akan belajar tentang antikristus karena berbicara tentang hal yang akan terjadi di masa yang akan datang itu menarik tentang akhir zaman, hal yang akan terjadi di masa-masa yang akan mendatang. Kalau berbicara tentang nubuatan, penglihatan, mimpi, itu semua orang tertarik. Orang itu senang karena ingin melihat apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang, kira-kira yang terjadi itu apa kira-kira. Jadi semua orang senang dengan kejadian yang terjadi tentang di akhir zaman. Karena akhir zaman akan membantu kita mengerti Tuhan bekerja dan waktunya Tuhan, sehingga kita bisa menyiapkan diri dengan baik menjadi orang percaya. Kalau saya ngomong tentang nubuatan, itu berbicara hal yang akan datang. Dan hal yang akan datang itu tidak ada orang yang tahu. Siapapun itu orang. Tidak boleh seorang hamba Tuhan manapun juga mengklaim bahwa nubuatannya paling tepat atau penafsirannya paling tepat. Sebab nubuatan atau penafsiran itu berbicara tentang hal yang akan datang. Belum terjadi. Kalau belum terjadi, ya susah ditentukan. Yang ngerti siapa kebenaran itu ya Tuhan sendiri, dan waktu yang akan membuktikannya benar-benar terjadi apa tidak. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang kitab Daniel pasal yang kedua, itu berbicara tentang mimpinya Nebukadnezar. Dan mimpi Nebukadnezar berbicara tentang hal yang akan datang di akhir zaman. Kita akan bahas tentang antikristus itu siapa. Hari ini coba buka sebentar di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18. Ini berbicara tentang antikristus di dalam perjanjian baru. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus. Jadi antikristus itu adalah seorang, adalah pribadinya nanti akan jadi memimpin. Di akhir zaman dia akan memimpin dan akan menyebabkan kerusakan, kehancuran, penganiayaan dan pembunuhannya luar biasa. Di masa yang akan datang. Masa itu kapan? Kita tidak pernah tahu. Tapi dengan tanda-tandanya, dengan firman yang tertulis, apa yang ditulis kitab Daniel, itu akan menyiratkan segala sesuatu yang hari ini kita belajar. Jadi antikristus itu adalah seorang. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Ya, memang akan datang, tapi hari ini belum ada. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi kita bisa bedakan adalah antikristus adalah pemimpinnya. Sekarang hari ini banyak antikristus. Banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu itu benar-benar adalah waktu terakhir. Nah, kita bisa perhatikan hari ini ada yang getol sekali menyangkal ke Tuhanan Yesus. Nah, orang yang menyangkal seperti itu, Alkitab nyatat apa? Coba sebentar di 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Hari ini roh antikristus sudah bekerja, sudah ada di bumi ini. Tapi munculnya seorang pribadi pemimpin antikristus sendiri itu belum muncul sampai hari ini. Tapi rohnya itu sudah ada, roh antikristus. Dan tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Roh antikristus sudah ada. Buka sebentar di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dan itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Jadi antikristus ini rohnya sudah ada dan menyesatkan. Di 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalau semua orang yang tidak mengakuin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adalah penyesat, dan dia adalah antikristus. Roh antikristus dikuasai oleh roh antikristus. Jadi rohnya itu sekarang ini udah ada. Yang jadi masalahnya kita menunggu pemerintahan antikristus itu berdiri, dia menguasai selama 7 tahun, itu kapan? Nah, ini yang perlu kita pelajarin. Dan hari ini kita akan belajar tentang mimpinya Nebukadnezar. Buka sebentar di Daniel pasal yang kedua, mulai ayat pertama mulai. Jadi jelas ya di sini bahwa antikristus itu belum muncul, tapi rohnya sudah ada. Semua orang yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan tanpa terkecuali, dia adalah antikristus yang dikuasai oleh roh antikristus, yang membuat, yang memalsukan, yang tidak mempercayai keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Nah,
Coba kita lihat hari ini, yang paling banyak menyerang tentang keilahian dan ketuhanan Yesus itu siapa? Yang paling, nah, kita kan bisa lihat tuh di sekitar kita, di negara kita, di tempat-tempat lain, di negara-negara lain kan muncul tuh orang yang menyerang ketuhanan Yesus. Itu siapa? Nah, mereka adalah sejatinya adalah orang-orang yang dikuasai oleh antikristus, roh antikristus, dan mereka kan terus ada, terus muncul sampai benar-benar di akhir zaman muncul pemerintahan antikristus yang berkuasa itu. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Mimpi Nebukadnezar. Pada suatu malam, 2 tahun setelah Raja Nebukadnezar memerintah, ia bermimpi. Mimpinya itu begitu menggelisahkan hatinya sehingga tidak dapat tidur lagi. Karena itu dipanggilnya para peramal, ahli jambi, dukun, dan orang-orang berilmu untuk menerangkan mimpinya itu. Bayangin, ini mimpi sangat mengganggu sekali sampai Raja Nebukadnezar ini tidak bisa tidur. Dia kepikiran Terus ketika mereka berdiri di hadapannya, Raja berkata, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena aku tidak tahu artinya." Mereka menjawab dalam bahasa Aram, "Hiduplah Tuanku selama-lamanya, ceritakanlah mimpi itu kepada kami, maka kami akan menerangkan artinya." Raja menjawab, "Aku sudah mengambil keputusan ini. Kamu harus memberitahukan mimpi itu kepadaku. Begitu pula artinya, jika kamu tidak sanggup, kamu akan dipotong-potong dan rumahmu akan dirobohkan." Ini raja yang kejam. Dipanggil ahli jambi-jambi, ahli tafsir, para dukun-dukun, orang-orang yang pintar tentunya, memiliki penglihatan akan masa depan. Suruh menjelaskan mimpinya, dia nggak cerita mimpinya apa. Sebab, kenapa kalau dia suruh menjelaskan? Nanti kalau dijelaskan mimpinya, banyak orang meramalkan sembarangan, bukan daripada Tuhan. Dan Raja Nebukadnezar itu pingin mimpinya diterjemahkan benar-benar dari Tuhan. Maksudnya itu jelas, bukan yang sekedar ahli jambi, dukun, tenung, peramal-peramal tadi menafsirkannya untuk menyenangkan hati raja. Raja Nebukadnezar tidak mau seperti itu. Dia ingin benar-benar murni. Yang kelima, raja menjawab, "Aku sudah mengambil keputusan ini. Kamu harus memberitahukan mimpi itu kepadaku. Begitu pula artinya. Jika kamu tidak sanggup, kamu akan dipotong-potong dan rumahmu akan dirobohkan. Tetapi jika kamu sanggup, kamu akan kuberikan hadiah yang indah-indah serta kehormatan yang besar. Nah, beritahukanlah sekarang mimpiku itu dengan artinya." Mereka menjawab lagi, "Hendaklah Tuanku memberitahukan mimpi itu kepada kami. Setelah itu kami menerangkan." Masih tetap ngotot. Tapi raja tidak mau. Mendengar itu, raja menjawab, "Tepat seperti dugaanku, kamu hanya mengulur-ngulur waktu saja. Karena kamu tahu bahwa aku bermaksud untuk menghukum kamu semua dengan cara yang sama jika kamu tidak sanggup memberitahukan mimpi itu kepadaku. Kamu bermufakat untuk terus membohongi dan mempermainkan aku dengan harapan bahwa aku akan mengubah keputusanku. Nah, beritahukanlah mimpi. Maka aku tahu bahwa kamu juga menerangkan artinya." Ini raja benar-benar ngotot loh. Pingin. Ayat yang ke-10, para ahli itu menjawab, "Di seluruh dunia tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukan apa yang Tuanku kehendaki, dan belum pernah seorang raja, betapapun besar dan mulianya, menuntut hal seperti itu dari para peramal, ahli jambi, dan orang berilmu di istananya. Tuanku menginginkan sesuatu yang terlalu sulit. Tak seorang pun dapat memenuhi kecuali para dewa. Tetapi mereka tidak diam di antara manusia." Mendengar itu raja marah sekali, memberi perintah untuk membunuh semua para cerdik pandai yang ada di Babel. Bayangin, ini raja benar-benar kejam. Kalau hanya mengulur-ngulur waktu, membohongin atau menjilat, buat apa? Akhirnya raja perintah untuk membunuh. 13. Lalu perintah itu diumumkan, dan semua cerdik pandai termasuk Daniel temannya dicari untuk dibunuh. Nah, sekarang ayat yang ke-14. Maka Daniel menemui Ariok, pemimpin pegawai raja yang telah siap melaksanakan hukuman mati itu dengan hati-hati. Daniel bertanya kepadanya, "Mengapa raja telah mengeluarkan perintah yang keras itu?" Ariok memberitahukan kepada Daniel apa yang terjadi. Dan segera Daniel menghadap raja, memohon diberi waktu untuk menerangkan arti mimpi itu. Ini Daniel orang luar biasa. Saya belum bahas Daniel pasal pertama. Mungkin besok saya akan bahas tentang Daniel pasal pertama. Ini Daniel adalah orang yang benar-benar komitmen berbeda hidup di zamannya. Dia hidup mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan sampai dia menjadi kesayangan Tuhan. Nah, Daniel mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa.
Permintaannya dikabulkan, lalu Daniel pulang ke rumah dan memberitahukan segala kejadian kepada Hanaya, Misael, dan Azaria. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Disuruhnya mereka berdoa kepada Allah di surga supaya berbelas kasihan kepada mereka dan mengungkapkan rahasia mimpi itu. Dengan demikian mereka tidak akan dihukum mati bersama para cerdik, pandai, dan yang lainnya. Pada malam itu juga Allah memberitahukan rahasia itu kepada Daniel dalam satu penglihatan. Maka Daniel memuji Allah di surga, katanya, Allah itu bijaksana dan perkasa, terpujilah selama-lamanya. Dia menetapkan musim dan masa. Dia menggulingkan dan melantik penguasa. Dialah yang memberikan kebijaksanaan serta menganugerahkan dia. Daniel ini memuji Tuhan luar biasa. Dua-dua, kita lewatin saja ya. Mulai ayat yang ke-24. Bayangin, Daniel minta Tuhan dan Tuhan singkapkan pewahyuannya. Bayangin, Bapak Ibu, berapa banyak kita berdoa, doa nggak dijawab Tuhan. Karena apa yang kita doakan hanya untuk kepentingan kita sendiri, memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Tapi ini Daniel berbeda loh. Dia tidak mentingin kepentingannya diri sendiri. Dia hidup di istana raja, dia tidak makan makanan raja. Karena dia takut makanan raja itu sudah dipersembahkan berhala. Dia menguduskan dirinya. Dan dia mengambil keputusan yang benar, mencintai Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Tuhan dapatin dia menjadi orang kesayangan Tuhan. Akhirnya disingkapkan mimpi yang dialami oleh Raja Nebukadnezar. Itu powerful sekali loh. Bayangin kalau kita ini hidup memiliki roh seperti Daniel, karakter seperti Daniel, kita akan menjadi orang-orang akhir zaman yang dipercayakan Tuhan untuk memiliki perkara-perkara ilahi, menyiapkan perkara-perkara ilahi yang akan terjadi di masa yang datang. Kita akan dipakai Tuhan menjadi jembatan antara orang berdosa dengan Tuhan. Kita akan dipakai menjadi jembatan antara bangsa ini dengan Tuhan. Kita akan menjadi jembatan antara orang yang sakit dengan Tuhan. Tentunya mengalami kesembuhan, breakthrough, dan terobosan. Kita akan dipakai menjadi pengantara lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran. Dan Daniel ini, dia tidak berpolitik. Dia hamba, pelayan biasa. Tapi dia memiliki hati yang tulus dengan Tuhan. Bayangin, kalau kita nih hari ini memiliki ketulusan hati, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan bisa angkat kapan saja, di mana saja. Tuhan bisa bawa kita bertemu dengan para raja, para pemimpin besar untuk ngomong kebenaran. Untuk ngomong kebenaran, bukan terjun ke dalam dunia politik. Tapi Daniel bukan ikut-ikutan politik. Daniel adalah pelayan biasa, orang yang melayani raja. Dia tidak ikut berpolitik, dia melayani Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika ketulusan, kemurniannya, kesuciannya didapati benar-benar menyenangkan Tuhan? Daniel menjadi kesukaan Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan. Tidak hanya menjadi favoritnya Allah, dia akhirnya menjadi favoritnya Raja Nebukadnezar. It's powerful. Jadi kita ini sebenarnya, kalau kita ini benar-benar hidupnya benar di hadapan Tuhan, mengasihi benar-benar sungguh mengasihi Tuhan, kita itu nggak sibuk dengan bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana sibuk mencari bisnis usaha. Makanya orang itu harus belajar merubah yang di dalam dulu. Kalau dalamnya ini dirubah, karakter buruknya, kelakuan busuknya, munafiknya, jahatnya, sakit hatinya, kepahitannya, dia harus dibuang dulu. Supaya apa? Karakter Kristus yang muncul. Nah, kalau karakter Yesus Kristus yang muncul, diperbaharui di dalam, knowledge-nya, pengetahuannya diperbaharui, hikmatnya ditambah-tambahkan, minta hikmat daripada Tuhan, pewahyuan ditambahkan, kesabaran, pengertiannya, karakternya diubah, berkat itu akan mengejar, promosi itu akan datang. Harusnya kita sebagai orang percaya itu benar-benar yang mengaku mencintai Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan, harusnya dia adalah orang-orang yang benar-benar menjadi berkat buat orang lain. Makanya saya selalu ngomong tentang karakter yang harus dirubah, karakter yang harus diperbaiki, harus mengejar menjadi sama serupa dengan Kristus untuk menyenangkan Tuhan. Orang itu kalau menyenangkan Tuhan itu pasti disenangin oleh sekitarnya, oleh sesamanya. Tapi kalau orang sudah menyenangkan Tuhan dianiaya, ya nikmati aniaya itu sebagai proses untuk pemurnian kok. Tapi saya yakin percaya Yesus saja semakin bertumbuh rohnya, dia semakin disukai Allah dan manusia. Kita harus mencontoh apa yang seperti Yesus lakukan. Dan akhirnya apa ini? Luar biasa ya. Ayat 24. Setelah itu Daniel pergi ke Ariok yang telah ditugaskan untuk membunuh para cerdik pandai di Babel. Kata Daniel kepadanya, jangan bunuh para cerdik pandai itu, bawalah aku menghadap raja, sebab aku akan memberitahukan kepada baginda mimpi itu. Bayangin, gara-gara satu Daniel,
ada satu orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, menjadi favoritnya Tuhan, menyelamatkan nyawa banyak orang. Akhirnya apa? Para cerdik pandai mimpi itu kan gak jadi bunuh. It's powerful sekali. Nah, kita itu harusnya menjadi berkat, bisa menjadi berkat bagi orang-orang berdosa loh. Kita bisa menjadi contoh, menjadi panutan untuk orang-orang berdosa. Karena apa? Ngelihat Yesus yang di dalam kita, ngelihat karakter kita, ngelihat kelakuan kita, bukan malah sembarangan, malah sembrono, ngaco hidupnya, berantakan. 26. Maka berkatalah raja kepada Daniel yang disebut Belteshazzar, dapatkah engkau memberitahukan kepadaku mimpiku dan juga artinya? Daniel menjawab, Tuanku, tak ada orang berilmu, ahli jampi, peramal, atau ahli perbintangan yang dapat memberitahukan hal itu kepada Tuanku. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia. He's powerful. Ini Daniel benar-benar kenal Tuhan. Banyak orang Kristen ngaku kenal Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Banyak pendeta ngakunya melayani Tuhan, tapi yang dilayani adalah perut dan keinginannya, hawa nafsunya dan egonya. Kalau kita ini jadi hamba Tuhan, kalau kita ini menjadi orang Kristen, kita harus benar-benar kenal Tuhan, ngerti Tuhan, ritme cara kerja Tuhan. Saya pun masih belajar hari demi hari. Semakin hari kesini semakin banyak dimatikan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Kita semakin hari semakin berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Jadi daging ini semakin hari semakin dimatikan. Dia ngerti banget tentang Tuhan yang dilayaninya seperti apa. Makanya ini Daniel menjadi kesayangan Tuhan. 28. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia, dan dia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sekarang perkenankanlah hamba menerangkan mimpi dan penglihatan yang Tuanku terima waktu tidur. 29. Ketika Tuanku sedang tidur, Tuanku bermimpi tentang zaman yang akan datang. Berbicara tentang zaman yang akan datang, masa akhir zaman. Jadi Daniel menerjemahkan mimpi yang akan terjadi di akhir zaman. Zaman yang Allah yang menyingkapkan segala rahasia, memperlihatkan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Rahasia ini telah dinyatakan kepada hamba, bukan karena hamba lebih pandai dari siapapun juga, melainkan supaya Tuanku dapat mengetahui arti mimpi Tuanku dan mengerti pula tentang isi hati Tuanku. Inilah penglihatan yang Tuanku lihat. Ini Daniel mulai ngomong tentang mimpinya. Di depan Tuanku ada sebuah patung. Patung itu amat besar dan berkilau-kilau, tetapi rupanya sangat mengerikan. Kepalanya terbuat dari emas murni, dadanya dan lengannya dari perak, pinggang dan pinggulnya dari tembaga. Pahanya dari besi dan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Ketika Tuanku sedang menatapnya, sebuah batu besar terlepas dari tebing tanpa disentuh orang. Ini berbicara tentang Yesus. Nanti kita bahas. Lalu menimpa patung itu dan pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Pada saat itu juga seluruh patung itu roboh dan menjadi timbunan besi, tanah liat, tembaga, perak, emas yang telah hancur lebur seperti debu di tempat penebahan gandum di musim panas. Timbunan itu berterbangan ditiup angin sehingga tak meninggalkan bekas apapun juga. Tetapi batu yang merobohkan patung itu menjadi menjadi sebesar gunung dan memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang hamba akan menerangkan artinya. Yang mulia Tuanku adalah raja dari segala raja. Tuankulah yang paling berkuasa. Allah di surga telah memberikan kepada Tuanku kerajaan ini, kekuasaan, kekuatan, dan keagungan. Jadi orang kalau memiliki kuasa, otoritas, itu sebenarnya Tuhan yang kasih kepercayaan. Karena semuanya itu diizinkan, seizin Tuhan. 38. Tuanku dijadikannya penguasa atas bagian dunia yang berpenduduk dan atas segala burung dan binatang lainnya. Tuanku sendiri adalah kepala emas dan pada patung itu. Jadi patung tadi itu berbicara tentang zaman orang-orang yang berkuasa atau raja-raja yang berkuasa. Tetapi setelah kerajaan Tuanku berakhir akan muncul kerajaan lain yang tidak sebesar kerajaan Tuanku. Kemudian muncullah kerajaan ketiga yang dilambangkan oleh bagian dari tembaga dan patung itu dan menguasai seluruh dunia. Berikutnya akan muncul raja keempat yang sekuat besi dan seperti besi meremukkan dan menghancurkan apa saja. Nanti kita perhatikan baik-baik ini. Dan menghancurkan kerajaan itu.
kerajaan lain itu. Kaki dan jari patung dan sebagian dari tanah liat, sebagian besi, menunjukkan bahwa di kemudian hari kerajaan itu akan terbagi-bagi. Kerajaan itu, dan itu ada kekuatan juga karena tanah liat itu campuran besi. Ini garis bawahi kata campuran ya. Campuran ini di garis bawah. Jari kaki yang sebagian dari besi dan sebagiannya dari tanah liat. Berarti bahwa ada bagian kerajaan yang kuat, ada juga yang lemah. Campuran, ayat 43 diulang lagi. Campuran besi dan tanah liat itu menandakan juga bahwa kerajaan itu akan berusaha memperkuat dirinya dengan mengadakan kawin campur, tetapi usaha itu sia-sia. Seperti besi pun tidak dapat bersenyawa dengan tanah liat. Pada pemerintahan raja-raja itu, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya dan tak akan dikalahkan oleh bangsa manapun. Kerajaan itu akan menghancur leburkan kerajaan. Bukankah Tuanku melihat bahwa tanpa disentuh orang, sebuah batu terlepas dari tebing, lalu menimpa dan meremukkan patung dari besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang besar menyatakan kepada Tuanku apa yang kelak akan terjadi dalam mimpi itu dapat dipercaya dan keterangan hamba tepat. Tuh Ibu, ini tadi dari mimpinya. Coba kita buka di ayat yang ke-32 mulai. Dalam itu, kepalanya terbuat dari emas dan murni, dadanya dari dada dan lengannya dari perak, pinggang dan pinggulnya dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya sebagian besar dari tanah liat. Ini saya nggak bisa tampilkan videonya. Dalam mimpinya itu terbagi dari beberapa bagian. Kepalanya terbuat dari emas. Ini berbicara tentang negara Babylon yang diperintah oleh Nebukadnezar dari sekitar tahun 605 BC before Christ sampai 539. Dan hancur nih. Sekarang ini udah hancur. Terus dari dada ini berbicara tentang, sebentar. Dadanya dan lengannya dari perak. Ini berbicara tentang tentara Media dan Persia. Dan tentang negara Media dan Persia ini berkuasa kurang lebih dari tahun 539 before Christ BC sampai 331 BC. Nah, terus dari perut ini dari perut ini pinggulnya dari tembaga, pahanya dari besi, dan pinggulnya dari tembaga. Tembaga ini berbicara tentang Yunani yang berkuasa pada zamannya dari tahun 331 BC sampai 16 BC. 168 BC. Baru yang terakhir kakinya, banyak orang yang dari kaki ini, kalau Bapak Ibu pelajarin dari kaki ini, coba lihat nih ya. Ayat yang ke-42 nih, perhatikan nih. Ayat yang ke-41 udah mulai. Kaki dan jari kaki patung yang sebagian dari tanah liat dan sebagian dari besi menunjukkan bahwa di kemudian hari kerajaan itu akan terbagi-bagi. Dan kerajaan itu akan kekuatannya akan juga kuat karena tanah liat itu adalah campuran besi. Kata campuran dalam sini diulang berkali-kali loh. Dari ayat 41 sampai ayat 43 itu ada ditulis berkali-kali, nah, kurang lebih 3 kali tulis kata campuran. Kalau kita pelajarin, kalau saya pelajarin dari bahasa aslinya, kata bercampur atau bahasa Inggrisnya mix itu artinya Arab. Ini di Strong Concordance nomor H6151 6151 bahwa menjelaskan artinya Arab kata bercampur ini. Nah ini yang belum kejadian. Kalau kaki bercampur dengan besi, bercampur dengan tanah liat itu diartikan atau diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai negara Roma hari ini sudah hancur. Roma nggak memiliki kekuasaan. Atau mungkin bisa orang, oh dia mungkin ini paus, Antikristus nanti paus. Nggak mungkin juga. Nggak jelas, ketepatannya itu nggak jelas. Banyak hal yang tidak begitu mendukung teori bahwa Antikristus nanti itu paus, itu nggak mendukung. Nah, perhatikan baik-baik. Kaki dan jari-jari kaki patung itu sebagian dari tanah liat dan sebagian besi, menunjukkan bahwa di kemudian hari kerajaan itu akan terbagi-bagi. Nah, tanah liat dan besi ini tidak bercampur, tidak bisa bercampur. Tadi Bapak Ibu lihat ya, kata bercampur, tanah liat dan besi itu kata bercampur itu artinya Arab. Lalu kita pelajarin Arab hari ini, itu terbelah dari 2 golongan.
Siapa itu Arab apa? Syiah dan Sunni. Mereka dua-duanya mempresentasikan agama yang paling benar itu siapa. Dan mereka tidak bisa bersatu sampai hari ini. Di negara kita pun juga tidak bersatu kok. Mereka klaim satu klaim paling benar, satu lagi klaim paling benar. Dan ini benar-benar terjadi. Terus jari-jari kaki yang sebagian dari besi dan sebagian tanah liat itu berarti bahwa ada bagian kerajaan yang kuat, ada juga yang lemah. Kalau kita lihat di Timur Tengah hari ini kondisinya seperti itu. Campuran besi ini, kata campuran ini artinya Arab. Dalam bahasa aslinya, besi dan tanah liat itu menandakan juga bahwa kerajaan itu akan berusaha memperkuat dirinya dengan mengadakan kawin campur, bisa kerjasama, atau apapun juga, namanya juga kawin campur, bisa kerjasama. Tetapi usaha itu sia-sia, seperti besi pun tidak dapat bersenyawa dengan tanah liat. Pada masa pemerintahan raja-raja itu, Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya, yang dikalahkan bangsa manusia, yang tak akan dikalahkan oleh bangsa manapun. Bayangin, ini kerajaan tadi. Kerajaan itu akan menghancur leburkan segala kerajaan yang lain. Jadi dari negara ini nanti kalau ada masa ini, masa pemerintahan ini, baru akan muncul seorang pemimpin namanya Antikristus. Bayangin, Bapak Ibu, kita akan lihat kejadiannya ya. Kerajaan itu akan menghancur leburkan segala kerajaan yang lain itu. Coba bayangkan hari ini siapa yang berani menghancurkan. Kalau udah dari tahun 2014, 2013 sampai tahun 2020, ada satu aliran yang benar-benar menghancurkan sampai patung, semua peradaban dihancurkan lebur banget. Bahkan kalau lihat di Timur Tengah ini, ISIS ini, begitu mereka berkuasa, dia akan terapkan sistem dan semua yang tidak sepaham dengan ini dibunuh. Semua dihancur leburkan. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Google, lihat dimanapun juga. Ini kerajaan ini kalau sampai berdiri nanti, kita nggak tahu kerajaan itu mana. Nanti di Kejadian pasal yang ke Daniel pasal yang ke-8 nanti kita akan bongkar. Kita akan tahu itu kerajaan itu siapa. Nah, ketika pemerintahan Antikristus ini ada nanti di kerajaan itu, yang tadi kita lihat bahwa besi dan tanah liat itu tidak bisa bersatu, dan kita lihat kata bercampur tanah liat dengan besi dengan tanah liat, kata bercampur itu artinya Arab. Dan saya percaya Antikristus nanti ada hubungannya dengan mereka. Siapa itu di Timur Tengah kita tidak pernah tahu. Antikristus pemerintahnya akan muncul. Bapak Ibu bisa bayangin ketika pemerintahan ini muncul, mereka akan berkuasa. Bapak Ibu sudah lihat kan kejadian yang terjadi di Suriah dan Irak. Hancur lebur semuanya, dihancurkan. Apalagi kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai musuh mereka. Benar-benar tidak sepaham, pasti akan masuk aniaya yang luar biasa. Makanya seandainya nih benar-benar ini terjadi pemerintahan Antikristus dan ada ketepatan, kesamaan yang seperti itu hari ini, bangsa Eropa itu masih menjunjung hak tinggi tentang hak asasi manusia loh. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kita lihat runutannya kejadian, kalau sampai benar-benar terjadi kekhalifahan ini berdiri dan dipimpin oleh Antikristus, namanya sebenarnya Antikristus, saya percaya kalau itu benar-benar terjadi, apa yang terjadi di Suriah dan Irak akan terjadi di seluruh dunia. Bayangin ketika hari ini semua orang agama sebelah merindukan satu kejayaan, kekhalifahan. Dan saya yakin di akhir zaman itu akan terjadi baru muncul pemimpin yang Antikristus yang memimpin mereka. Ketika mereka disatukan, seluruh dunia dibangkitkan. Kejadian di Suriah, di Irak pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Nah, kejadian ini akan muncul setelah adanya pengangkatan. Nah, makanya kita harus mempersiapkan diri hari ini. Kalau kita ini telat pengangkatan, habis kita masuk masa Antikristus. Bapak Ibu bisa bayangkan kejadian di Timur Tengah. Orang yang gak sepaham, bahkan caranya beda jadi bunuh. Nah, hari ini benar-benar yang paling frontal adalah Syiah dan Sunni ini benar-benar seperti mereka satu, tapi mereka tidak bisa bersatu. Mereka itu satu di bawah naungan satu agama, tapi dia tidak bisa bersatu, selalu bertentangan secara dalam, secara pengajarannya beda sekali. Dan saya suatu hari
ketika mereka benar-benar bersatu, apa yang terjadi? Baru Tuhan akan datang. Ketika mereka berkuasa, begitu berkuasa, Alkitab nyatet hanya 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua, baru ayat yang keempat, pada masa pemerintahan raja-raja itu Allah di surga akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara tentang hari ini, siapa yang menjajah? Apakah Roma ketika menjajah Yerusalem menerapkan harus pakai bahasa Roma? Tidak. Apanya diikutin? Sistem penyembahan agamanya tidak ikutin. Tapi ketika orang-orang Arab ini menjajah, masuk ke suatu tempat, dari agamanya harus diikutin, bahasanya diikutin, budayanya diikutin. Kalau Bapak Ibu lihat di Indonesia kejadian hari ini, bukankah mengarah ke sana? Ini Indonesia. Bayangin kalau sedunia benar-benar diterapkan. Bapak bisa bayangkan itu. Ini penafsiran pewahyuan yang Tuhan taruh di hati saya. Mungkin banyak orang memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan. Itu tidak masalah, nggak jadi masalah buat saya. Bahkan kita adalah mempersiapkan diri dengan baik. Ini hanya disingkapkan sedikit-sedikit supaya kita ini berjaga-jaga dan berhati-hati. Jangan sampai kita ini akhirnya menjadi orang Kristen yang sembarangan sembrono. Bapak Ibu, selalu, dan saya yakin dan percaya bahwa Antikristus ada hubungannya dengan Timur Tengah, dengan orang-orang Arab. Kalau kitab Daniel ditulis bahasa asing yang bercampur tadi artinya Arab, pasti Tuhan punya maksud dan tujuan atas semuanya itu. Boleh orang menafsirkan Antikristus dulu beberapa tahun lalu, bahkan menyebut Obama itu adalah Antikristus. Iya kan, naif, nggak jelas, karena Obama bikin Obamacare, untuk semua anggotanya harus dipasang chip, dikirain Obama adalah Antikristus, dan nggak terbuktikan. Ada yang nyebut Paus, ada yang nyebut Donald Trump, atau siapapun juga lah, tidak memenuhi menurut penglihatan Daniel. Kalau Bapak Ibu lihat nih, dan kerajaan itu akan menghancur leburkan sebagian kerajaan lain yang karakternya seperti itu, mirip-mirip itu, dan kita pernah lihat di tahun-tahun belakang ini di Suriah, Irak, dan Libya, apa yang terjadi? Bukankah mirip-mirip? Saya percaya di akhir zaman, setelah kedatangan, sebelum Antikristus itu muncul dan berkuasa, akan dibangkitkan satu kepemimpinan yang kayak seperti ini. Saya ini nggak mau nyebut terang-terangan, yang takut kena undang-undang ITE ini. Bayangin, orang yang tertinggal akan dianiaya, dipotong untuk menyangkal iman. Kalau Bapak Ibu lihat nih, hari ini yang getol untuk menyangkal iman kita, menyangkal Tuhan kita itu siapa? Di akhir zaman ini, bukankah mereka? Hati-hati, prepare yourself. Nanti kita akan bahas lagi di kitab Daniel pasal yang ke-3, pasal yang ke-4, sampai pasal yang ke-8. Oke? God bless you.